Oke, berjumpa lagi dengan kami di acara Gelenak-Gelenik ya, obrolan ringan seputar iman. Begini Romo, ini ada topik yang menarik dan sebenarnya topik lama ya. Tapi tetap update sampai sekarang karena terus menjadi perdebatan. Itu tentang aborsi Romo. Ya, tentang aborsi. Nah, kalau dari pihak gereja sendiri melihat aborsi itu bagaimana Romo? Ya, gereja sendiri menolak yang namanya aborsi. Tegas itu namanya. Secara tegas menolak yang namanya aborsi. Nah, itu dasarnya apa Romo kalau? Ya, ada beberapa hal kalau kita mau melihat ya, gereja itu menolak aborsi. Yang pertama, tentu yang namanya hidup itu kan pemberian. Pemberian dari siapa? Pemberian dari Tuhan. Oleh karena itu kita itu hanya menerima hidup secara cuma-cuma. Dan kita yang menerima hidup secara cuma-cuma itu memiliki tugas dari Tuhan, yaitu merawat dan juga menjaga hidup. Ya. Oleh karena itu dengan sendirinya ketika kita itu melakukan tindakan aborsi, berarti kan kita itu tidak menghargai hidup yang merupakan pemberian dari Tuhan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa yang namanya hidup itu merupakan pemberian Tuhan yang adalah suci. Ya. Oleh karena itu hidup itu juga suci. Ini dasar. Ya. Kemudian kita juga bisa melihat nih, frater, ya, bahwa di dalam kitab suci itu juga ada ungkapan di dalam Dekalog, perintah dari Tuhan jangan membunuh. Bukankah tindakan aborsi itu adalah tindakan membunuh? Kita bisa melihat dasar-dasarnya dari situ. Nah, tapi begini Romo, yang namanya membunuh, kalau tadi perkataan aborsi itu adalah membunuh ya. Ya. Membunuh itu kan berarti menghilangkan nyawa suatu yang hidup. Ya. Ya. Padahal itu juga ada perdebatan. Sejak kapan ya, bayi itu dikatakan hidup? Pandangan gereja berkaitan dengan hidup manusia itu juga didasarkan pada pandangan tentang embriologi modern. Oke. Jadi pandangannya demikian, Frater. Yang namanya kehidupan itu terjadi setelah proses pembuahan. Jadi ketika proses pembuahan itu selesai sudah ada hidup. Berarti ketika sperma ketemu ovum ya, sudah ada hidup ya. Ya. Oke, berarti segala macam bentuk upaya untuk menggugurkan itu juga sudah termasuk bentuk aborsi Romo ya. Ya. Dan karena gereja itu bisa dikatakan menolak aborsi, ada yang namanya hukum gereja berkaitan dengan aborsi. Ya. Jadi kalau seandainya nih, seandainya ada umat Katolik yang melakukan aborsi atau menyarankan aborsi, itu yang ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Yang langsung itu kan adalah ibu, Ya. yang langsung kemudian melakukan tindakan aborsi. Yang tidak langsung itu kemudian orang-orang mungkin yang menyarankan, menunjukkan tempat, itu terkena yang namanya hukuman ekskomunikasi Latin sententiae. Artinya apa? Ketika orang melakukan itu dan berhasil, maka dengan sendirinya dikeluarkan dari keanggotaan gereja. Bahkan ya, seseorang itu tidak bisa ditahbiskan menjadi seorang imam ketika dia juga melakukan dosa aborsi. Tentu yang namanya imam laki-laki. Ya. Nah, tetapi dalam artian ini menyarankan Itu tidak bisa dihabiskan. terkena halangan berkaitan dengan tahbisan ini. Ya. Jadi kalau tadi saya katakan setiap pribadi orang beriman Kristiani, Katolik ya, yang melakukan aborsi itu terkena hukuman ekskomunikasi Latin otomatis, ya. sententiae. Ya, yang langsung otomatis ketika berhasil melakukan tindakan itu. Lalu kemudian bagaimana? Yang namanya Allah itu kan berbelas kasih. Ya. Apakah dengan sendirinya aku tidak bisa masuk kembali dalam gereja? Ya. Di dalam gereja itu bisa. Hukuman ekskomunikasi itu bisa dicabut, tetapi oleh otoritas gereja. Dalam kaitan ini adalah uskup. Ya, sehingga datanglah kepada uskup untuk meminta pelepasan ekskomunikasi sekaligus pengampunan dosa. Nah, saya punya ini kasus Romo, saya punya teman gitu. Nah, dia kemudian hamil. Nah, kemudian
waktu kehamilan seperti itu ternyata kondisi tubuhnya tidak kuat. Artinya dia sering mengalami sakit-sakit. Nah, setelah diperiksakan ke dokter, ternyata ada di rahimnya itu ada gangguan. Ya, gangguan saya kurang tahu pasti gangguannya apa, tapi dokter itu memberi pilihan. Ini janin harus dikeluarkan, ya. Atau kalau tidak nanti justru akan membahayakan si ibunya karena masih muda ini Romo, teman saya ini kan. Nah, itu kalau dalam kondisi seperti itu bagaimana? Ya, kalau tidak diaborsi nanti si teman saya ini juga kemudian sakit, mengalami terancam nyawanya. Ya. Baik, Brother. Satu kata kunci untuk melihat kasus ini yaitu intensi atau tujuan. Ya. Jadi begini, akan menjadi salah ketika teman dari Brother tadi kemudian aku ingin menggugurkan kandunganku supaya aku hidup. Itu salah. Oke. Ya. Saya akan menggugurkan kandungan saya supaya saya hidup. Itu salah. Salah. Ya. Tetapi kalau seandainya ya, aku ingin melakukan pengobatan dan tindakan intervensi medis dari pengobatan itu mungkin dengan mengangkat rahim. Ya. Tujuannya untuk apa? Kesehatan. Intensinya untuk apa? Kesehatan. Tetapi efek sampingnya karena kan rahim diangkat, janin di dalamnya otomatis akan mati. Tindakan sama, tetapi intensi berbeda. Nah, ini kita pakai pandangan moral yang namanya double effect. Efek dari satu tindakan itu bisa mengakibatkan suatu tindakan itu akan mengakibatkan dua efek. Ya. Dengan pengangkatan rahim ada efeknya. Ya. Jelas ya, di sini yang membedakan adalah intensinya. Ya, intensinya. Baik. Karena menarik Rama kalau kita berbicara tentang aborsi ini, tentang kehidupan manusia. Tidak banyak orang yang tahu hal ini. Termasuk juga dengan hukum-hukum gereja. Gitu Romo. Oke. Sampai jumpa di lain kesempatan di acara Gelenak Gelenik berikutnya. Tetap semangat, tetap gelenak gelenik.